Kita mulai ya kuliah pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat ya semuanya ya. Kita lanjutkan hari ini itu masih lanjutan yang kemarin dari jumlah Riemann, integral tentu, dan nanti yang terakhir ada teorema dasar kalkulus. Saya lanjutkan. Ini konsep ke integral tentu ya. Jadi kalau kita kemarin sudah paham jumlah Riemann itu adalah penjumlahan dari perkalian antara lebar subinterval dengan tinggi subintervalnya. Tinggi subintervalnya itu bergantung pada titik sampel yang dipilih dalam subinterval. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke integral tentu. Integral tentu integral dari A sampai B fx dx itu ternyata adalah limit dari jumlah Riemann. Jadi limit harga mutlak panjang partisinya itu makin kecil atau menuju 0, atau bisa juga ditulis limit n menuju tak hingga. Jadi kalau partisinya itu banyak gitu. Jadi kalau yang di atas ini adalah yang nom. P ini bukan harga mutlak ya, nom. Jadi kalau nom itu bisa lebih dari 2 dimensi. Jadi kalau yang ini adalah panjang subintervalnya, dia menuju 0 atau makin kecil, artinya apa? Maka jumlah partisinya pasti banyak, n-nya menuju ke tak hingga. Suara saya bisa jelas kedengaran? Terdengar, Bu. Kurang besar nggak ini slide-nya? Apa di ini? Saya begini aja. Kemudian di sini ada catatan, integral tentu ada nilainya. Jadi karena integral tentu ini kan berhubungan dengan limit, maka nilai integralnya itu ada ya jika limit jumlah Riemann-nya itu pasti harus ada. Kalau nggak ada berarti nilai integralnya pasti nggak ada ya. Kemudian integral tentu ada nilainya, maka dikatakan integral tersebut konvergen. Jadi konvergen itu jadi ada nilainya. Kalau deret konvergen berarti deretnya itu jumlahnya ada gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ini pengenalan aja. Mungkin kita ulang ya. Ada yang sudah paham. Integral F ya, ini dibacanya yang ini nih. Integral F dari A sampai B itu di mana A itu adalah merupakan batas bawah pengintegralannya. B-nya itu merupakan batas atas pengintegralannya. Kemudian fx-nya itu ini kita sebut integran ya. Kemarin kita sudah kenal pas di integral tak tentu. Jadi fx itu integrannya, dx ini adalah variabel pengintegralannya. Jadi pengintegralan dilakukan terhadap variabel x. Jadi tergantung ya, kali ini x, di sini fx gitu. Kemudian yang perlu kita ketahui, kita tidak selalu menggunakan variabel pengintegralannya itu dalam x, bisa juga dalam t, bisa juga dalam u. Jadi ingat kalau di sini fx ya di sini fungsi dari x berarti di sininya dx dan seterusnya. Kemudian kita lihat, kita balik ke di sini. Di sini integral tak tentu itu sebenarnya merupakan penjumlahan dari perkalian antara persegi yang ada di dalam setiap subintervalnya. Jadi perseginya itu luas dari persegi di dalam setiap subintervalnya. Jadi
luasnya itu adalah panjang kali tinggi gitu ya. Ini panjangnya itu panjang kali lebar kan sebenarnya, cuman karena bentuknya adalah kayak berdiri tegak, berarti kita pakai lebar dan tinggi. Lebarnya adalah delta X, tingginya adalah FCK. Jadi konsep integral tentu menurut Riemann itu adalah merupakan penjumlahan dari luas-luas persegi dalam setiap subinterval. Jadi tergantung fungsinya. Kalau fungsinya fx-nya positif, berarti kan persegi-persegi yang kita buat untuk menentukan jumlah Riemann itu letaknya dari atas sumbu x. Kemudian kalau nilai f-nya negatif, maka perseginya itu gambarnya ada di bawah sumbu x. Kemudian ini kemarin kan ada teorema kalau integral integral tentu ini dia merupakan luas apabila fx-nya itu fungsinya dari atas sumbu x semuanya. Tapi kalau integral tentu yang ini merupakan penjumlahan dari limit dari jumlah Riemann, itu f-nya tidak selalu positif, bisa negatif, bisa positif. Makanya hasil dari integral tentu itu bisa bernilai negatif, bisa bernilai 0, bisa juga bernilai positif. Ya. Kalau misalkan ternyata persegi-perseginya lebih banyak ada di bawah sumbu X, berarti pasti nanti hasilnya negatif. Gitu. Kalau seimbang, berarti hasilnya pasti 0. Ya, jadi integral tentu ini bisa kita jadikan rumus luas di bawah area, di dalam suatu area, di bawah kurva fx antara A sampai B, itu apabila fx-nya lebih besar sama dengan 0. Kita lanjutkan. Ya, kalau dari fungsi integral tadinya kan bentuknya limit. Oh, ini sini aja. Tadinya jadi dari sini itu yang di sini ini adalah sebenarnya adalah tinggi dari tinggi dari subintervalnya. Yang ini adalah lebar dari subinterval awalnya. Cuman di sini ada pengintegralan dari A sampai B. Jadi artinya sebenarnya ini kayak menghitung luas panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya yang fx, lebarnya itu adalah yang ini. X-nya antara A sampai B. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya fungsi apa saja yang bisa diintegralkan? Yang teorema pertama, jika kita punya fungsi f terbatas dalam interval AB, jadi f-nya itu terbatas pada AB. Kemudian kalau misalkan dari A dan B itu dia kontinu, maka jelas bahwa fungsi Y sama dengan fx ini bisa diintegralkan. Jadi ini kontinu ya, tidak terputus. Kemudian kalau misalkan dalam AB, ini kontinu untuk beberapa interval gitu, misalkan dari 0 sampai sini aja, kemudian ini kan fungsi yang terpotong ya, jadi dari sini ke sana, dari tengah ini, misalkan ini titik C sampai B juga dia kontinu, maka fungsi ini bisa kita integralkan, tapi dengan cara mengintegralkan dari A sampai C, kemudian dilanjutkan dengan dari C sampai B. Tapi fungsi ini tetap terintegralkan. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya fungsi yang terintegralkan itu yang jelas adalah fungsi polinom. Jadi fungsi polinom itu pasti terintegralkan karena fungsi polinom itu merupakan fungsi kontinu. Kemudian fungsi sinus kosinus itu juga dia terintegralkan karena dia merupakan fungsi yang kontinu. Kemudian yang nomor 3 ini ada catatan fungsi rasional atau pecahan.
ya. Ini kan kadang memuat nilai X yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Maka fungsi ini bisa kita integralkan asalkan tidak memuat titik yang mengakibatkan penyebut dari fungsinya bernilai 0. Jadi fungsi rasional bisa kita integralkan di dalam interval yang tidak memuat nilai X yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Maksud dari perkataan saya atau yang nomor 3 itu seperti ini contohnya. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan seperti x kuadrat. Misalkan kalau digambarkan kan seperti ini ya. Misalkan di sini misalkan di sini 1 sampai 2 gitu. Misalkan aja ya. Nah, di 1 sampai 2 grafiknya itu kan dari sini ke sana. Dia continue ya. Jadi f-nya pasti terintegralkan di 1 sampai 2. Kemudian kalau saya tulis di sini min 2, nah, di sini ada keterangan f tidak terintegralkan di interval min 2 sampai 2. Ya, kenapa? Karena dari min 2 sampai 2 ini kan dia asimtot ya, atau yang menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Jadi kalau di sini kan kalau x-nya 0 maka penyebutnya 0. Jadi f tidak terintegralkan. Kenapa? Tidak terintegralkan di min 2 sampai 2. Tapi pada 1 sampai 2 terintegralkan, dari 2 sampai misalkan 5 juga bisa diintegralkan gitu. Ya, jadi ini adalah keterangan yang untuk tadi fungsi rasional atau pecahan itu tidak terintegralkan pada subinterval yang memuat nilai X sehingga penyebutnya bernilai atau yang mengakibatkan penyebutnya bernilai 0. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh perhitungan dari integral tentu. Di bab ini kita tuh belum menggunakan ini dihitung langsung gitu enggak, karena kita belajar jumlah Riemann dan integral tentu itu merupakan limit dari jumlah Riemannnya, atau juga kita sudah belajar bahwa ternyata integral tentu itu merupakan luas gitu. Kalau nilai fungsi f-nya itu di atas sumbu x. Ya, jadi kita akan gunakan pemahaman itu. Jadi untuk menghitung integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx ada dua cara. Cara yang pertama kita pakai limit jumlah Riemann. Berarti kita harus cari dulu jumlah Riemannnya ya. Cara mencari jumlah Riemann berarti intervalnya itu kan dari min 2 sampai 3 nih. Intervalnya dari min 2 sampai 3 kita bagi menjadi n subinterval yang sama panjang ya. Delta xk karena sama panjang kita misalkan delta x sama dengan 3 dikurangi min 2 per n, jadi 5 per n. Jadi subintervalnya itu adalah 5 per n panjangnya. Ya. Jadi ini yang x0-nya itu adalah sama dengan min 2. Ini mouse-nya saya triwal di mana nggak ketemu, jadi pakai mouse lama susah. Kemudian yang xn-nya itu adalah yang terakhir, itu adalah 3. Ini seperti yang kemarin pas kita belajar jumlah Riemann ya. Kemudian kita cari nilai C1. C1-nya itu terserah ya sebenarnya. Di sini diambil titik ujung kanan interval sebagai titik sampel. Jadi C1-nya yang awal di sini, ini adalah C1.
C2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat rumus dari CK-nya. Nah, untuk rumus dari CK seperti kemarin ya, kita lihat polanya dari C1, C2, dan seterusnya. Ternyata CK-nya dapatnya ini. CK-nya seperti itu. Jadi, kita bisa lihat jumlah Riemannnya, ya, SP, jumlah Riemann adalah sigma ini. Kita sederhanakan. Ini langkahnya sama seperti kemarin ya, hati-hati. Kita jumlahkan, ternyata jumlah Riemannnya tuh ini. Ya, jumlah Riemannnya tuh sederhanakan ini. Kemudian integral tentunya itu adalah limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemannnya. Ternyata setelah dihitung hasilnya ini 35/2. Ya. Jadi ini adalah proses menghitung integral tentu dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx, tapi menggunakan jumlah Riemann. Ya, jadi jumlah Riemannnya ditulis dulu, dicari dulu, kemudian integralnya adalah limit dari jumlah Riemannnya. Itu konsepnya. Kemudian cara yang kedua, saya ke atas lagi. Cara yang kedua, kita menggunakan luas. Kita tahu bahwa dalam interval min 2 sampai 3, ternyata fungsi ini, kita gambar harusnya. Fungsinya itu adalah lebih besar sama dengan 0. Ya, lebih besar dari sama dengan 0 itu, tapi antara min 2 sampai 3. Kelihatannya dari mana? Ya, kalau kita gambarkan ternyata luasnya atau daerahnya ada di atas sumbu X semuanya. Nah, sekarang ngitung luasnya, kita ngitung luas dengan rumus luas yang kita tahu gitu. Ternyata ini rumus luas yang ini bentuknya trapesium ya, kalau saya trapesium. Jadi luasnya adalah jumlah dua garis sejajar ini ke sini. Kita lihat ini berapa? X-nya kan min 2 ya. X-nya min 2. Kemudian fungsinya X plus 3. Berarti pasti Y-nya di sini adalah 1. Jadi ini adalah titik kalau mau ditulis min 2,1. Kemudian kalau yang ujung ini 3 berarti 6 ya. Ini adalah titik 3,6. 3,6. Nah, dari sini luasnya adalah jumlah dua garis sejajar kali tinggi. Tingginya tuh berarti yang di sini ya, hati-hati. Pemahaman rumus luas dibagi 2. 35/2. Ternyata luas antara min 2 sampai 3 ya, itu adalah 35/2. Jadi kita bisa dapatkan integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx adalah 35/2. Ini lebih cepat ya. Nah, cuman konsep untuk memperumum itu adalah dari jumlah Riemann. Nah, jadi bisa dua cara. Atau nanti sebenarnya bisa 3 cara menggunakan nilai rata-rata. Ya, ini dua cara. Kita lihat berikutnya. Hitunglah integral dari min 1 sampai 3, 2x kuadrat min 8 dx. Kita lihat gambarnya. Ternyata dari min 1 sampai 3, maksudnya tuh ini adalah min 1.
dari min 1 sampai 3 ternyata ada luas yang di bawah, ada luas yang di atas gitu. Nah, di sini kita pakai cara satu aja. Kenapa pakai cara satu? Karena kalau pakai cara yang kedua, ini saya nggak ngerti ngitungnya ini. Ini kan bola setengah lingkaran bukan, gitu. Ini kayak kurva parabola ya. Jadi nggak ada rumus umum yang digunakan untuk menentukan rumus luas dari parabola gitu. Kalau yang ini nih segitiga pasti bisa yang A2-nya, cuman yang A1-nya nggak bisa. Jadi kita nggak bisa pakai cara dua, kita pakai cara yang pertama. Interval min 1 sampai 3 dibagi menjadi n sub interval sama panjang. Sama caranya seperti tadi. Delta X-nya adalah 4 per n. Ya. Diambil titik ujung yang titik sampelnya yang sebelah kanan. Ya, kita tentukan rumus CK-nya. Sebentar ya, ada perlu sebentar. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini intinya kita cari, oh ini FCK-nya macam-macam caranya ya. Ini FCK-nya dioret-oret dulu biar nggak pusing, itu disederhanakan, baru dimasukkan di sini. Itu ya terserah masing-masing. Jadi oret-oretannya kemudian baru dimasukkan di sini. Bentar, yang ini CK, ini bukan X ya. Ini biar sama-sama kelas yangnya Bu Ida, jadi saya modifikasi sedikit sesuai yang di buku. Saya pakai buku ya, di Thomas kalau nggak salah. Jadi saya nggak pakai istilah X-strip, langsung CK aja biar konsisten. Nah, SP-nya ternyata ini ya. Ini ada sigma K, ada sigma K kuadrat. Kita sederhanakan nih sama ini ya. Kemudian ini penyederhanaannya masing-masing aja. Aljabar biasa. Kemudian integral dari min 1 sampai 3 fx dx itu adalah limit dari norm P-nya menuju 0. Norm P itu adalah panjang interval terpanjangnya, tapi karena di sini panjang subinterval maksudnya itu sama, berarti delta X-nya yang menuju ke 0 atau sama aja dengan limit N menuju tak hingga. Jadi kalau delta X-nya menuju 0 berarti partisinya pasti makin banyak atau artinya N-nya menuju tak hingga. Nah, di sini ternyata hasil integralnya adalah min 40 per 3 gitu. Ya, hasilnya bisa negatif. Kenapa? Ini bukan luas ya, kita bukan ngitung luas, tapi ngitung integral dari min 1 sampai tak hingga. Yang artinya sebenarnya adalah jumlah luasan yang ada di atas sumbu X dan yang ada di bawah. Bukan jumlah luas sih. Jumlah perkalian antara, bukan jumlah luas, maaf. Jumlah perkalian antara lebar sama tinggi subintervalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ini yang paling banyak kan lebih besar luas yang di bawah. Pasti hasilnya, hasil integral tentunya pasti negatif. Kenapa? Karena yang di sini kan aja lebarnya kali tingginya. Tingginya pasti negatif berapa? Negatif berapa? Negatif pasti hasilnya negatif itu. Itu secara istilahnya bodoh-bodohannya belajar lah kayak gitu ya. Kalau secara konsepnya ya integral ini merupakan limit dari jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu ya penjumlahan dari itu tadi, lebar dikalikan tinggi, lebar kalikan tinggi, lebar kalikan yang bawah itu pasti hasilnya negatif gitu, karena lebar kali tinggi, tingginya itu kan fxk yang di bagian bawah pasti fxk-nya negatif gitu.
ya. Kalau yang ini pasti positif. Makanya luas itu hubungannya adalah sama yang lebih besar sama dengan nol nilai F-nya. Nanti kalau yang ada di bawah, luasnya itu adalah negatifnya gitu, atau harga mutlaknya. Luas itu harus positif. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Jadi ini hati-hati ya, negatif itu nggak apa, tapi kalau luas nggak boleh negatif. Ya, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini ada catatan nih. Integral ini hasilnya negatif. Ya, boleh untuk integral tak tentu gitu. Ya, karena luas di bawah sumbu X lebih besar dari luas yang di atas sumbu X. Gitu. Kalau dihubungkan lagi, kata-kata ini dari mana? Ya karena jumlah Riemann itu perkalian antara lebar subinterval kali tingginya. Tingginya yang di bagian bawah pasti negatif semuanya gitu. Dan lebih banyak. Gitu. Itu. Kalau mau dijelaskan lebih detail ke jumlah Riemann-nya. Lanjutkan. Nah, ini adalah sifat-sifat integral tentu. Nanti detailnya bisa dilihat di buku sendiri ya, ada. Di sini misalkan integral dari A sampai A fx dx, jadi A sampai A berarti hasilnya 0. Ya, jadi kalau di sini yang biasa digunakan integral dari A sampai B, AB sampai A itu adalah negatif dari integral dari A sampai B. Ini juga sering kita gunakan. Kemudian konstanta itu bisa keluar dari pengintegralannya. Kemudian yang ini integral A sampai B dilanjut B sampai C itu boleh kita tulis integral dari A sampai C x dx. Yang nomor 4 ini nanti biasa digunakan untuk menentukan integral dari fungsi yang sepotong-sepotong yang ini. Ya, jadi untuk fungsi yang sepotong-sepotong kan biasanya dia terpotong di X sama dengan berapa, kemudian dilanjut sampai X sama dengan berapa gitu. Jadi biasanya kita pakai yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5 bisa dilihat di buku, pembuktiannya juga ada. Ini juga tetap samaan segitiga. Kemudian nomor 7 dan 8 untuk fungsi genap dan ganjil. Nah ini F min X sama dengan F berlaku integral dari ini. Ya, fungsi genap dan fungsi ganjil dulu sudah pernah ya. Jadi bentuknya seperti apa? Nah ini bisa masuk ke integral. Jadi integral dari min A fx dx ini. Ini kalau fungsi ganjil itu yang dia simetri terhadap titik asal kalau nggak salah. Jadi kalau kita hitung luas, misalkan gini nih. Misalkan gini, fungsi ganjil misalkan X pangkat 3 kan gini ya. Nah gitu. Misalkan kita ngitung luas dari min 1 sampai sini gitu, sampai 1 gitu. Maka luas di yang bawah ini sama yang ini nih sama gitu. Kalau ngitung luasnya loh ya. Nah, sekarang kita bukan ngitung luas, tapi integral dari min A sampai A. Jadi yang di bawah sama di atas sama ya, pasti nilainya integral tentunya gitu. Ya pasti nilainya adalah 0 gitu. Itu detailnya. Kalau fungsi genap itu kalau nggak salah dia simetri terhadap sumbu X. Jadi misalkan ya yang fungsi genap nih. Kenapa kok rumusnya bisa itu? Bisa yang ini ya. Fungsi genap itu misalkan fx sama dengan x kuadrat. Ini mouse-nya tuh. Misalkan fx sama dengan x kuadrat itu gambarnya kan gini. Maaf. Gitu. Nah, kita ngitung misalkan dari min 2 sampai 2 gitu. Nah, luas yang di sini sama sini kan sama kan? Gitu. Jadi integral dari min A
sampai A, F, X, Y, itu adalah 2 kali dari 0 sampai A gitu. Ya kenapa? Karena di sini sama. Kalau yang fungsi ganjil, itu hasilnya pasti 0. Fungsi ganjil misalkan X pangkat 3. X pangkat 3 kalau nggak salah gini. Ya, simetri terhadap dasar. Nah, gini. Misalkan luas di sini, ya, misalkan dari -1 sampai 1 lah. Gitu. Nah, ini kalau integral tentu, kita nggak ngitung luas ya, kita ngitung integral tentu dari dari -1 sampai 1, itu pasti 0. Kenapa? Karena luas di bawah sama di atasnya itu sama gitu. Jadi saling, dalam jumlah Riemann dia saling menghilangkan gitu. Ini dikurangin ini pasti habis gitu. Ya. Kalau ngitung luas beda lagi. Kalau ngitung luas berarti ini yang bawah di harga mutlakan atau negatif dari yang integral yang bawah. Ya. Ya. Nah, di sini adalah contoh menghitung integral. Kita ngitungnya belum pakai yang rumus di integral tak tentu itu belum ya, karena kita konsepnya ke luas atau ke jumlah Riemann gitu. Ini untuk yang nomor A, ini saya kerjakan langsung aja di sini. Udah saya tulis maksudnya, soalnya mouse-nya jelek, jadi saya coba perhatikan aja. Kenapa kita bisa dengan gambar atau dengan grafik? Kita lihat dulu grafiknya. 2x plus 2 plus 5x, ya, itu kan bisa kita pisahkan menjadi integral dari 2 dx ditambah 5 integral x dx. Kemudian misalkan yang depan ini kita namakan I1, yang belakang kita namakan I2. Kita gambar dulu yang I1-nya. I1 itu berarti kalau kita lihat ini kan sebenarnya kita bisa buat persegi dengan tingginya itu 2, F-nya itu 2, jadi tingginya itu 2 di sini. Kemudian lebarnya itu dari -2 sampai 2. Jadi luasnya itu yang ini. Luasnya itu I adalah 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Kemudian yang berikutnya, 5-nya ini enggak saya masukkan. Berarti di sini tingginya atau fungsinya adalah fx sama dengan x. Ya. Jadi ini adalah garis Y sama dengan x. Y sama dengan x dari -2 sampai 2. Ya. Ternyata di sini kita bisa dapatkan dua daerah A1 dan A2. Berarti I2-nya, I2 itu kan integral tentunya, ya, integral tentunya itu adalah penjumlahan dari A1, jadi jadi I2-nya itu adalah luas yang di atas sumbu X dikurangi luas yang ada di bawah sumbu X gitu. Karena yang di bawah sumbu X itu integral Riemann-nya pasti, bukan integral Riemann, jumlah Riemann-nya pasti bernilai negatif. Jadi I2 itu adalah A1 dikurangi A2. Kita lihat A1 itu kan segitiga. Jadi kalau mau ditulis benar A1-nya itu berarti luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini tingginya kan berarti 2 ya. Karena ini Y sama dengan X. Ya, ini enggak saya tulis di sini. Jadi ini kalau mau nanti misalkan suatu saat butuh berarti harus dicoret-coret sendiri. Ini adalah segitiga, alasnya 2, tingginya kan sampai sini. Karena fungsinya Y sama dengan X dan sini 2 berarti tingginya adalah 2. Ini sama gitu. Jadi I2-nya adalah luas yang di bagian atas dikurangi luas yang ada di bawah. Hasilnya adalah 0. Makanya di sini 5 kali 0 hasilnya adalah 8. Jadi integral ini hasilnya 8. Nanti kalau dihitung
Integral ini kan 2x ditambah 5/2x kuadrat. Batasnya ini dimasukkan, nanti hasilnya pasti 8 gitu. Tapi kita nggak ngitung pakai itu dulu gitu, belum gitu. Ya. Kemudian untuk yang B, integral dari 2 plus x batasnya 0 sampai 3. Nah ini saya bagi 2 juga. I1-nya berarti dari 0 sampai 3, tingginya adalah 2. Jadi dari sini 2, maka ini bentuknya adalah persegi. Persegi panjang ya. Luasnya ini itu adalah 6. 3 kali 2, gampang. Kemudian bagian yang kedua, ini fx-nya adalah x. Jadi kita gambar garis Y sama dengan x antara 0 sampai 3. Ternyata bentuknya adalah segitiga. Luas I2-nya adalah setengah kali alasnya 3, tingginya 3, 9/2. Jadi integral dari 0 sampai 3 adalah 21/2. Ya. Kemudian untuk yang nomor 3, ya, berarti kita gambarkan ini. Kita tarik dulu. Kita misalkan Y atau fx-nya adalah sama dengan akar dari 9 min x kuadrat. Ini gambarnya bentuknya apa? Kita lihat. Kita kuadratkan kedua ruas. Jadi kita punya y kuadrat sama dengan 9 min x kuadrat. Kita bisa pindahkan ke ruas kiri x-nya, berarti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kan bentuknya adalah lingkaran dengan jari-jari tiga, tapi karena y-nya itu akar yang positif, berarti kita gambarnya adalah yang di atas sumbu x. Ya. Ini jari-jarinya 3, berarti kan dari min 3 sampai 3. Ini atas juga 3. Ya. Jadi ini adalah berupa setengah lingkaran. Ini gambarnya nanti yang bagus ya. Ini adalah Y sama dengan akar 9 min x kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ternyata 9 min x kuadrat itu kalau digambar, daerahnya itu ada di atas sumbu x. Ya. Luasnya nah, itu sama dengan luas setengah lingkaran. Berarti setengah kali IR kuadrat. R-nya adalah 3. Nah, 3 kuadrat. Berarti ini adalah hasilnya adalah 9/2 pi. Nah, sehingga integral ini itu hasilnya adalah sama dengan ini 9/2 pi. Nah, nanti ini ditulis lagi di bawah gitu. Ya kenapa? Ya karena integral tentu itu kan sama aja luas daerah kalau nilai F-nya ada di atas sumbu X gitu. Nah, luas daerah untuk integral tentu yang C ini itu adalah yang ini, yang setengah lingkaran di atas ini gitu. Nah, setengah lingkarannya rumusnya ya langsung aja karena R-nya adalah sudah dapat 3. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi nanti belajarnya itu jangan ada soal terus contek-contek enggak, tapi lebih ke pemahaman konsepnya. Jadi kalau soalnya diganti nggak bingung gitu. Beda sama ini gitu misalkan. Bingung. Misalkan saya ganti ada yang x kuadrat gitu misalkan. Ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita ke nilai rata-rata ya.
nilai rata-rata dari fungsi f pada suatu interval AB. Di sini, jika AB dibagi menjadi n subinterval dengan panjang sama, delta x, dan kita menghitung nilai f pada setiap titik CK ya dalam subinterval, maka kita bisa punya FC1 tambah FC2 sampai FCN per N. Ini kan sebenarnya adalah rata-rata dari fungsi FCK ya dalam setiap subinterval. Ini yang di sini. Nah, ini kalau saya tulis dalam bentuk notasi sigma, ini kan seper N-nya keluar di sini seper N. Ya. Ya, ini kan seper N. Terus yang F1, C1, FC1 tambah FC2 sampai FCN boleh saya tulis. Ini enggak ada maksud ini salah ini enggak ada. Bisa saya tulis sigma FCK, K-nya dari 1 sampai N. Kemudian kita lihat bahwa ini seper N-nya kita ganti. Kita kan punya ini. Ya. Kalau dari sini berarti seper N itu kan sama dengan seper N sama dengan delta X per B min A. Nah, kita gantikan seper N dengan ini. Ya. Kemudian delta X-nya ini, nah, itu kita pindahkan nulisnya di belakang sini nih. Nah, tadinya kan di depan nih, kita tulis pindah belakang. Nah, kita tahu bahwa yang ini itu adalah merupakan jumlah Riemann. Saya tulis SB ya. Nah, ya. Kemudian kalau kita ambil N-nya menuju tak hingga, ya, maka kita bisa punya integral dari AB X. Nulisnya itu sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari SP. Nah, jadi di sini kita bisa dapatkan definisi jika F terintegrasi pada AB, artinya apa? Limit jumlah Riemann-nya itu ada, maka nilai rata-rata pada AB adalah, ini saya tulis di buku itu AV ya, average dari F, atau bisa juga ada yang nulis F rata-rata kayak gini juga ada yang nulis seperti itu. Jadi ini di buku saya pakai AV dari F sama dengan ini ya, seper B min A. Kemudian yang ini SP-nya itu sudah berubah jadi ini. Kenapa? Karena kita ambil limit dari jumlah Riemann-nya. Limit jumlah Riemann adalah integral tentunya yang di sini. Nah, sebenarnya nilai rata-rata itu apa? Nilai rata-rata dari F-nya itu. Kita lihat berikutnya di contohnya. Carilah nilai rata-rata dari fungsi berikut pada interval min 2 sampai 2. Kita selesaikan. Sebelum selesaikan, kita gambar dulu. Itu. Kita gambar. Ternyata gambar fungsi F-nya ada di atas sumbu X gitu. Di atas sumbu X, jadi kita bisa, kebetulan bentuknya adalah setengah lingkaran dengan jari-jari 2. Jadi luasnya adalah setengah kali pi r kuadrat atau 2pi luasnya. Ya, kemudian di sini, ini yang saya bilang tadi, karena fungsi fx-nya pada interval min 2 sampai 2 itu lebih besar sama dengan 0, maka luas merupakan integral tentu dari min 2 sampai 2. Jadi kita bisa dapatkan ini. Kita dapatkan integralnya. Kemudian menggunakan rumus nilai rata-rata, kita dapatkan rata-rata dari fungsi F adalah, ini ternyata kita masukkan, ternyata setengah
pi. Kemudian ada catatan nilai rata-rata F pada interval min 2 sama 2 sampai 2 itu sama dengan tinggi persegi pada min 2 sampai 2 yang luasnya sama dengan setengah lingkaran. Ini saya tulis setengah lingkaran. Jadi ini ya, yang lebih jelas, kita kan tadinya punya lingkaran ini. Tuh. Nah, lingkaran ini itu luasnya adalah, lingkaran yang ini luasnya adalah 2pi. Gitu. Kemudian kita ngitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu kan setengah pi. Nah, nilai rata-rata dari F atau F itu kan tinggi dari fungsinya kan, itu adalah setengah pi. Jadi ini adalah nilai rata-rata dari F. Dari F adalah setengah pi. Jadi ini tingginya adalah setengah pi. Ini ya, ada Y sama dengan pi per 2 garis yang ini. Kemudian kalau kita buat persegi panjang dari min 2 sampai 2, kita hitung luasnya, itu luas perseginya, ini saya tulis luas persegi. Luas perseginya kan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 4, lebar atau tingginya adalah pi per 2. Sama dengan 2pi. Artinya apa? Kalau kita bisa menentukan nilai rata-rata dari fungsi F-nya, kemudian kita kalikan dengan lebar intervalnya, ternyata luasnya tersebut itu sama dengan luas daerah yang ada di atas sumbu X, tapi di bawah kurva Fx-nya dalam interval yang sama. Ya, jadi jangan bingung nilai rata-rata itu apa. Nah, kalau misalkan gambarnya misalkan gini kan, kayak tadi misalkan gini. Nah, gitu. Ini ada yang di bawah, ada yang di atas. Pasti nilai rata-rata dari fungsi F-nya itu di 0 sini gitu, karena di sini sama. Maka integral tentu dari sini, nah itu pasti nilainya 0 gitu. Itu kalau kalian mau mencermati lebih detail gitu. Ya. Ada pertanyaan? Jadi paham ya, maksudnya nilai rata-rata itu sebenarnya apa? Nilai rata-rata itu adalah nilai dari rata-rata tinggi tinggi persegi panjangnya dalam setiap subinterval. Jadi dasarnya adalah nilai dari titik sampel yang kita ambil. Nah, ternyata kalau kita kalikan lebarnya, kalau kita sudah dibuat perseginya, ternyata luasnya itu sama aja dengan luas daerah di bawah kurva di antara min 2 sampai 2. Ya. Ini ada latihan, nanti tolong dikerjakan masing-masing dulu. Sementara ini saya belum ngasih tugas-tugas ya, nanti kalau saya sudah ada waktu saya kasih tugas. Saya belum ngasih tugas, cuman dicoba-coba aja, nanti barangkali salah satunya masuk jadi tugas. Latihan yang pertama nih kita lihat, gambarkan grafik dari integralnya. Kemudian gunakan rumus luas. Jadi ini cara mengerjakannya itu pakai yang ini. Nah, yang seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini harga mutlak ya yang B. Yang nomor 2, hitung integral berikut sebagai limit jumlah Riemann. Jadi ini cara mengerjakannya menggunakan cara satu yang pakai limit jumlah Riemann. Kita bagi interval AB-nya menjadi n subinterval yang sama panjang. Kemudian kita jabarkan. Ya.
hasilnya nanti kalau kalian kan sudah tahu hasil integral ini apa ya, hasilnya harusnya sama gitu. Kemudian yang nomor 3 sebenarnya yang nomor 3 itu tentukan nilai rata-rata dari fungsi berikut. Nah, di nilai rata-rata itu kan kayak tadi kan butuh nilai ini kan, nih ada nilai ininya kan. Nah, nilai ininya tergantung cara menentukan nilai ini kan bisa pakai integral Riemann, bisa pakai rumus luas gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin kalau ini kuadrat kayaknya ininya hitungnya pakai yang Riemann. Karena di sub ini kita masih belum menggunakan integral tentu yang integral x pangkat n sama dengan apa, itu belum gitu. Meskipun di integral tentu sudah, tapi kita integral tak tentu sudah, tapi kita sebabnya sekarang integral tentu yang masih menggunakan apa namanya, limit jumlah Riemann atau luas. Ya. Sekarang lanjutannya ini adalah teorema dasar kalkulus. Ya. Maaf, ini saya ambil dari buku. Ini buku saya ambil kalau nggak Thomas. Oh, buku Thomas ini saya, tapi Thomas yang bahasa Indonesia. Kalau yang di file itu kan yang bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia. Jadi tadi kan kita sudah belajar nilai rata-rata. Ini kalau kita ke grafiknya dulu di sini, gambar 516, nilai FC menyatakan tinggi rata-rata. Jadi kalau kita punya tinggi rata-rata, kita gambar daerahnya, ternyata ketika F lebih besar sama dengan 0, ya, luas daerah persegi adalah luas di bawah grafik dari A ke B, yaitu ya, integral dari AB adalah FC kali B min A. FC-nya adalah ini, B min A adalah lebarnya ini. Ini luas persegi ini. Ternyata luas persegi sama dengan integral dari AB fx x, tapi dengan syarat fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan teorema nilai rata-rata yang tadi itu. Hanya di sini jika F kontinu pada AB, maka di satu titik C pada AB berlaku ini. Jadi titik C adalah titik di mana F-nya itu mempunyai nilai rata-rata F-nya ada di situ. Gitu. Ini kalau misalkan ini titik di sini, ternyata rata-ratanya adalah FC. Kalau tadi di sini, ini rata-ratanya F berapa ya di sini? Ini nggak kelihatan. Ini yang di sini hanya nilai F-nya adalah pi per 2, tapi di titik C-nya tuh bisa dilihat dari sini. Berarti kalau ini pi per 2 misalkan ya, kalau ini pi per 2, nah, maka nilai X-nya berapa gitu. Nah, nilai X-nya itu adalah nilai C-nya gitu. C yang di teorema yang baru kita bicarakan. Gitu. Kalau Fx-nya, ini kan ketemu Fx-nya pi per Fc-nya pi per 2, C-nya berapa? Tinggal masukin sini aja. Nilainya enggak yang bulat kayaknya dengan pecahan. Ya, jadi ternyata teorema ini sama yang tadi saya jelaskan di sini, ya. Ini sama, cuman di sini ini kan bilangnya rata-rata dari F. Nah, kalau di sini itu sudah bilang rata-rata ini terjadi pada saat X-nya sama dengan C. Kita lanjutkan.
Nah, ini yang penting di sini teorema dasar kalkulus bagian 1. Ya, ini yang mendasarin. Jadi jika F kontinu pada AB, maka Fx, F besar sama dengan integral dari A sampai X kontinu pada AB. Dan punya turunan dengan turunannya adalah Fx. Jadi kita punya ini nih, teorema dasar kalkulus yang bagian 1. Ya, ya belajar ini dicermatin, enggak bukan hafalan itu, jadi pemahaman. Jadi fx itu kan nanti turunan dari f kecil gitu. Jadi kalau kita turunkan, f-nya diturunkan, pasti hasilnya adalah si fx-nya gitu. Nah, fx besarnya tadi definisinya adalah integral dari a sampai x ft dt. Ini jangan x ya, tapi kita pakai t dt. Nah, kalau diturunkan hasilnya adalah, jadi kalau ini ft hasilnya adalah fx. Dilihat di sininya. Nah, ya, ya, jadi hasil turunan dari integral A sampai X FT dt adalah Fx. Tapi di sini A sampai X ya. A itu sembarang. Kemudian di sini gunakan teorema dasar kalkulus di atas untuk mencari dy per dx jika positif. Saya tulis di sini biar bisa dibaca. Lihat ya, kita lihat sama-sama. Untuk yang A, Y-nya adalah integral dari A sampai X T pangkat 3 plus 1 dt. Kita mau cari dy per dx-nya. Ya. Berarti dy per dx, ini kan ada Y nih. dy per dx. Nah, Y-nya itu adalah yang ini nih. Nah, ini kan Y-nya. Kita tulis. Ini sebenarnya nulis ini balik gitu. Hanya ditambahin dy per dx. Nah, ini integralnya 0 sampai X. Dari sini ft-nya adalah T pangkat 3 plus 1. Ya. Kemudian menggunakan teorema dasar kalkulus yang di sini, D per dx integral ini dari A sampai X adalah hasilnya fx. Karena ft-nya sudah ada, maka hasilnya fx-nya ya tinggal diganti aja t-nya dengan x pangkat 3 plus 1. Kemudian untuk yang nomor B, kita lihat. Y-nya ini ya. Berarti dy per dx, d per dx dari ini adalah si Y-nya. Ya ini nulis biasa ini, bukan hafalan lagi ya. Nulis biasa. Nah, kemudian kita lihat. Ini kan batasnya dari X sampai 5. Nah, menurut teorema, ini batas bawahnya itu harus konstantanya. Jadi A sampai X. Jadi harus kita balik gitu. Ya. X sampai 5, jadi 5 sampai X. Jadi di sini kita tambahin negatif berdasarkan sifat yang tadi di atas itu ada sifat integral tentu. Ya. Kemudian minnya kita taruh di depan. Kemudian dari sini, dari A sampai X ini kan udah A sampai X, berarti di sini FT-nya kita sudah dapat FT 3T sin T. Berarti hasilnya adalah min, ini adalah hasilnya Fx, jadi 3X kali sin X. Ya, hati-hati di sini. Jadi, dari A sampai X, tadi kan dari X sampai 5, ya jadi harus kita balik dulu. Kemudian yang di sini nih, yang C. Nah, kita lihat. Yang C, di sini kita lihat nih. Ini ada keterangannya. Batas atas integrasi bukan X tetapi X kuadrat. Ya.
Jadi kita misalkan dulu, misalkan U sama dengan X kuadrat. Ya. Dari sini, berarti Y-nya soalnya berubah jadi integral dari 1 sampai U cos T dt. Kemudian kita menggunakan aturan rantai untuk mencari dy per dx. Dy per dx, aturan rantainya berarti Y-nya harus diturunkan ke U dulu, Y-nya baru diturunkan ke X. Kemudian di sini, ya, nih, dy per du berarti sama aja d per du dari Y. Nah, ini adalah Y yang baru, Y yang sudah dalam, nih, Y yang sudah dalam U, ada 1 sampai U. du per dx. Nah, du per dx-nya ini barulah kita cari di sini. Nah, kita masukkan di sini, nih ya, d per du dari integral 1 U cos T berarti kan bukan cos T tapi cos U. Kenapa? Karena di sini adalah U. Ya, hasilnya adalah cos U kali du per dx. Nah, udah. Kemudian cos U-nya adalah X kuadrat, du per dx-nya 2X. Ini jangan dikalikan ya, biar aman 2X-nya kita tulis di depan. Ya, jadi kenapa kok harus pakai pemisalan? Karena di sini ini harusnya dalam variabel X, atau kita nggak selalu harus pakai X, bisa yang lain. Tapi yang ini harus FTDT, ya nggak FTDT, tapi ini harus sama. Kalau U ya ini DU gitu, sama. Kemudian untuk yang soal D, kita lihat, kita kerjakan dulu di sini, nanti kita lihat kita butuh apa. Ya, dy per dx. Nah, ternyata ini y-nya ini, ternyata ini ada di bawah nih. Berarti harus kita balik. Min nih. Ya. Berarti sama dengan min ini kita tulis di luar saja. Ya, min d per dx jadi integral 1 plus 3x kuadrat. Ini tulisannya nulis sendiri aja ya. Jadi kalau ada yang salah nggak jelas ya. Ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ternyata di batas atasnya ini dia bukan X. Nah, berarti kita pakai pemisalan. Kita pakai pemisalan, misalkan U-nya sama dengan 1 plus 3x kuadrat. Nah, berarti nanti ini jadi, berarti du per dx-nya, du per dx sama dengan 6x. Berarti nanti ini hasilnya sama dengan min, itu berubah jadi dy per du. Kita kan pakai aturan rantai kan, kali du per dx. Nah, yang ini sama seperti ini tadi. Jadi sama dengan, ini nanti bisa ditulis banyak versi yang lebih rapi. Min d per du kali integral, di sini integral dari berapa?
4 ya. 4 sampai U. Ini kan 4 sampai U 1/2 plus T dt. Ini dikurung aja yang biar nggak nyampur sama belakang. Dikalikan di sini DU per DX. Dan ini bisa diselesaikan sendiri. Berarti ini sama dengan min, ini kan di 4 sampai U, berarti kan hasilnya adalah bukan fx ya, tapi fu. Jadi hasilnya adalah 1/2 plus U kali DU per DX-nya adalah 6. Ya, ini DU per DX-nya ditulis dulu. DU per DX. Ya, baru disederhanakan. Disederhanakan di sini ya. Sama dengan min 1/2 plus U. Berarti 2 plus U-nya tadi adalah 1 plus 3x kuadrat dikalikan 6x sama dengan minnya, hati-hati, min ini 2 plus 1 kan 3, 3-nya saya keluarin aja, 3 plus x kuadrat ini kali 6x kali 6x kali ya. Berarti kita sederhanakan jadi min 6 sama 3 hilang ya, jadi 2x per 1 plus x kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada di buku apa ya? Buku, kalau nggak buku Thomas, buku Anton, Howard Anton gitu. Dari dua buku itu lah saya ambil. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan batas dari integralnya tidak dalam X gitu. Misalkan seperti contoh di C dan D. Atau A-nya itu enggak di bawah tapi di atas, berarti harus dibalik dengan cara sama dengan negatifnya dari integral dengan batas ditukar balik. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti dicermatin lagi aja. Kita lihat yang terakhir itu adalah teorema dasar kalkulus. Jadi teorema dasar kalkulusnya itu ada dua ya. Yang tadi, yang barusan yang ini sama yang ini. Nah, jadi integral AB fx dx ini keterangannya di bawah ya. Jadi f-nya harus kontinu pada AB. F-nya adalah antiturunan dari f. Maka integral dari A sampai B fx dx sama dengan antiturunan di B dikurangi antiturunan di C. Jadi A. Gitu. Nah, ini yang biasa kita pakai untuk menghitung integral tentu. Nah, di sini contohnya integral 0 sampai B cos x. Nah, di sini ini di sini agak ribet memang. Jadi kita nggak pakai oh ya integralnya cos itu sin. Ya nantinya kita pakai itu. Cuman di teori ini kita pakai ini. Tapi selanjutnya ya saya bolehkan langsung aja misalkan ya seperti inilah, misalkan integral x ini kan tiba-tiba dapat ini gitu ya, ini sebenarnya otak-atik dari ini, dari turunannya ini ya. Nanti kalau dalam pengerjaan ya seperti biasa aja, integral akar berarti integral x pangkat setengah min 4 kali x pangkat min 2, baru kita integral menggunakan aturan di integral tak tentu yang ada di sebab sebelumnya. Ya, ini biasa yang seperti kita kerjakan gitu. Ya, mungkin untuk hari ini
Untuk hari ini materinya ini aja dulu, nanti latihannya saya masukkan di tutorial dan tugas mungkin nggak diberikan di minggu inilah, karena saya nggak tahu, agak ribet dengan banyak-banyak yang harus dikerjakan gitu. Jadi maaf kalau mungkin nggak bisa maksimal ya. Kemudian apa namanya, nggak tahu minggu depan bisa sudah bisa tatap muka atau belum, nggak tahu. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang tatap muka daripada apa, karena saya nggak suka bikin PPT, saya lebih senang nulis di papan tulis gitu. Kalau bisa tetap muka. Kemudian uh, besok besok jam setengah 8 lagi ya, besok jam setengah 8 ya. Saya kadang bingung, maaf ya, kadang saya bingung kenapa kok dikocok-kocok gitu. Besok tuh ada acara apa ya, webinar juga gitu. Jadi kadang bingung, hari Senin juga, hari Senin tuh saya ngikut yang di Unis Riau, Universitas Riau itu apa namanya? Universitas Riau, Unisri ya, Unisri. Cuman nggak apa-apa sih, moga-moga masih bisa disambi gitu. Karena kan kadang kalau ikut itu harus harus standby, nggak boleh yang keluar masuk kayak gitu. Nggak enak ya. Jadi ya moga-moga uh, absennya tuh keluar, harus absen kan kalau kita ngikut webinar, absennya pas kita masuk masih bisa absen gitu aja ya. Saya lanjutkan besok ya, jam